Oke, baik. Silakan yang belum buka kamera di open cam. Selama 1 jam ke depan kita fokus dengan kegiatan perkuliahan kita ya. Akil Khazai, Mariani Revalina, silakan di open cam. Amin Sobri ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali sore ini pertemuan ke-6 ya mata kuliah Cyber Security Management. Jadi sebelumnya minggu kemarin itu libur Ramadan. Jadi hari ini kita melanjutkan untuk kegiatan perkuliahan kita sebelum nanti UTS ya di pertemuan ke-8. Nah, sebelum presentasi anggota kelas, saya review dulu. Untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-6 mata kuliah Cyber Security Management tanggal 18 Maret 2024. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah on time. Jadi selama bulan Ramadan ini kita majukan kegiatan perkuliahan kita dari pukul setengah 6 jadi pukul setengah 4 ya. Jadi dari pukul setengah 5 jadi pukul 4 sore ya. Sampai jam 5 sore saya usahakan untuk bisa on time dan teman-teman juga bisa ada waktu kesempatan untuk mencari takjil seperti itu. Kemudian untuk di hari ini rekan-rekan semua saya review tugas minggu lalu itu kita sudah saya sudah memberikan assignment kepada rekan-rekan ya untuk membuat tugas mengenai penyelenggara sistem elektronik ya. Kemudian ada juga TikTok ya mengenai seberapa penting dan bermanfaat bagi Anda untuk belajar dunia cyber. Nah, untuk di hari ini saya berikan kesempatan yang pertama untuk Syakira Mentari Fadila untuk menjawab nomor 1, 2, dan 3. 1, 2 ya. Kemudian Akil Miftahul Huda itu untuk menjawab nomor 3 dan 4. Dan terakhir Akbar Kurnia Anderson ya nomor 5 dan 6 ya. Nah, ini yang sudah mensubmit tugas ya. Tadi Roy mensubmit tugas barusan. Jadi saya minta tugas itu disubmit tugas jam 17 ya. Bagi yang tugasnya disubmit setelah itu nilainya 50%, 30 sampai 50% ya. Jadi nilainya sedikit banget. Jadi kalau teman-teman yang lain dapat 80, dapat 100, ini teman-teman cuma dapat 50 gitu ya. Ini saya udah tandain orang-orang yang sering nggak masuk dan suka nggak pernah buat tugas ya. Jadi saya minta izin kalau misalnya nanti teman-teman ketemu lagi di semester berikutnya. Jadi kita masih ada pertemuan UTS dan pertemuan minggu depan. Tugas rekan-rekan yang masih belum buat tugas silakan dibuat ya. Razalia, Roy Apriansa, Muhammad Haziel Rifazon, Yolanda untuk bisa submit tugas tepat waktu. Jangan setelah deadline jam 5 sore kemarin di hari Kamis, teman-teman baru mensubmit tugas ya. Biasakan untuk mendisiplinkan diri ya, karena kehidupan setelah nanti teman-teman lulus itu nggak seindah yang dibayangkan ya. Mencari pekerjaan, menganggur ya, kemudian harus bersaing ya dengan lulusan-lulusan lain. Jadi sementara saat ini rekan-rekan berkesempatan untuk lulus, berkesempatan untuk lulus tepat waktu, untuk dapat nilai yang baik, ya dikejar ya. Ya, yang seperti saya pernah jelaskan, teman-teman ada yang lulus 3,5 tahun, sudah bekerja nanti di Pertamina, di BUMN, dan lain-lain, sudah mapan gitu ya. Kita baru lulus di semester 14 misalnya. Jadi sayang banget waktunya, sehingga harapannya teman-teman bisa kuliah yang benar, semangat ya. Yang malas buat tugas, yang malas masuk, tolong diperbaiki semangatnya ya. Karena yang bisa merubah diri kita ya kita sendiri ya. Orang tua kita hanya memberikan saran, saya sebagai dosen hanya memfasilitasi dan mengarahkan ya. Yang bisa merubah diri kita ya diri kita sendiri ya. Oke, itu aja. Silakan untuk yang pertama saya persilakan kepada rekan kita untuk presentasi. Saya kira udah join.
Baik, Pak. Terima kasih. 5 menit. Oke. Oke, udah kelihatan, teman-teman, Sudah PowerPoint-nya. di slideshow ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Bambang Purnomo yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas tugas kita, yaitu poin pertama dan poin kedua tentang penyelenggaraan sistem elektronik atau yang disingkat sebagai PSE. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syakirah Mentari Fadila dengan NIM C1D1222020. Eh, Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Materinya belum terlihat, masih stuck di halaman pertama, judul saya kira. Oh, apakah sekarang sudah terlihat, Pak? Masih belum. eh, Coba, Bentar ya, Pak. boleh silakan. Kalau seperti ini, apa kelihatan, Pak? Sudah, oke, silakan. Di full screen nggak bisa ya? Saya coba ya, Pak. Oke, apakah sudah terlihat, Pak? Belum, masih halaman yang sama. Kalau di halaman sebelahnya Hmm. gitu kan ada tanda panah, samping tanda panah yang kotak ini, coba yang di sebelah kiri 61%. Nah ya, Ini ya, Pak. coba, coba. Nggak mau kalau di... Oke, jadi lanjut aja, silakan, Maaf ya, Pak. silakan. Jadi apa sih itu penyelenggara sistem elektronik atau yang disingkat sebagai PSE? Yaitu adalah setiap orang penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola ataupun mengoperasikan sistem elektronik tersebut secara sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya ataupun untuk pihak lain. Nah, terdapat dua jenis PSE dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada yang pertama PSE lingkup private. Nah, PSE lingkup private ini tugasnya melayani kepentingan pribadi ataupun pihak lain. Nah, dia tidak termasuk penyelenggaraan transaksi elektronik. Nah, contohnya seperti aplikasi-aplikasi media sosial, website pribadi, aplikasi pesan instan, dan lain-lain. Nah, PSE ini hanya wajib mendaftar di Kominfo. Sedangkan PSE lingkup publik itu tugasnya melayani kepentingan publik atau penyelenggaraan transaksi elektronik. Contohnya seperti aplikasi e-commerce, marketplace, penyelenggara sertifikasi elektronik, penyelenggara layanan keuangan digital, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, PSL lingkup publik ini dia wajib mendaftar dan memiliki izin dari Kominfo. Kemudian, apa sih manfaat PSE bagi masyarakat dan perusahaan? Manfaatnya itu sebenarnya banyak sekali teman-teman. Nah, manfaatnya bagi masyarakat itu ada dia sebagai meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam bertransaksi elektronik. Kemudian dia juga melindungi hak dan kepentingan konsumen. Kemudian dia juga memberikan akses informasi yang lebih mudah dan dia meningkatkan literasi digital. Sedangkan bagi perusahaan itu manfaatnya dia meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia gitu. Baiklah teman-teman, itu dua poin yang saya sampaikan di eh, pertemuan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Oke, terima kasih. Saya kira untuk presentasinya bagus ya, untuk update terkait mengenai PSE. Selanjutnya, silakan Akil untuk pertanyaan tugas selanjutnya nomor 3 dan 4 ya. Silakan. Akil udah join? Akil, Baik, Pak. Sebentar, Pak.
Silakan. Bisa. Udah. Silakan Akil, segera dimulai. Baiklah, saya akan melanjutkan terkait PSE. Yang selanjutnya, apa aturan pemerintah yang mengatur terkait PSE? Aturan pemerintah yang mengatur terkait PSE antara lain, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE merupakan aturan pokok yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik di Indonesia. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. PPPSTE merupakan peraturan turunan dari UU ITE yang mengatur secara lebih detail tentang penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik. Lalu ada peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat yang mengatur tentang tata cara pendaftaran PSE lingkup privat. Lalu ada peraturan Menteri Kominfo nomor 10 tahun 2021 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang bersifat transaksi elektronik, yang mengatur tentang kewajiban PSE lingkup privat yang bersifat transaksi elektronik. Lalu bagaimana cara mendaftar PSE? Cara mendaftar PSE, proses pendaftaran PSE berbeda tergantung pada kategorinya. Yang pertama ada PSE lingkup publik, wajib mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo sebelum beroperasi. Lalu proses pendaftaran dilakukan melalui sistem OSS yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lalu disarankan untuk menghubungi Kominfo atau konsultan terkait untuk mendapatkan panduan dan bantuan dalam proses pendaftaran. Lalu PSE lingkup privat bisa mendaftar ke Kominfo secara sukarela. Pendaftaran dilakukan melalui sistem OSS yang sama dengan PSE lingkup publik. Proses pendaftaran lebih sederhana dibandingkan PSE lingkup publik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang akan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk yang terakhir, rekan kita Akbar ya kalau nggak salah, Akbar Kurnia. Sudah join Akbar? Udah ya? Sudah Pak, sebentar. Oke.
Maaf Pak, Akbar sedang terkendala sinyal sebentar Pak. Sedang terkendala sinyal ya Pak. Oke. Next bisa ini ya, aplikasi apa? Di Canva ini bisa di-download dulu dalam bentuk PDF atau PPT. Jadi bisa langsung share, jadi nggak berat dia. Saya selalu sebelum kuliah dan presentasi selalu natis. Tolong dipersiapkan ya, dipersiapkan tuh means di benar-benar disiapkan, tinggal presentasi nggak perlu nunggu gitu ya. Jadi karena waktu kita terbatas, kita juga mau berbuka puasa, jadi waktu kita kita optimalkan benar gitu ya. Jadi apakah sudah terlihat? Langsung aja sambil nunggu. Kalau misalnya nggak ini nggak muncul sambil sambil jalan presentasi aja nggak apa-apa. Lanjut silakan. Ini udah terlihat nggak? Kalau di layar Terlihat. sih, kalau di layar saya sih nggak kelihatan ya. Tapi suara saya masuk Pak. Coba di ini aja presentasi aja nggak apa-apa kalau kalau di sana boleh. Sambil nunggu ini ya jaringannya ya silakan. Oke. Pak Bambang dan teman-teman semua. Ya, di sini saya akan mengenai ketepatan peraturan Kominfo mengenai PSE di Indonesia. Yang mana ketepatan aturan ini terbagi atas dua, yaitu ketepatan positif dan negatif. Yang mana yang ketepatan positif adalah melindungi hak-hak pengguna, seperti aturan-aturan ini mewajibkan PSE untuk melindungi data pribadi pengguna, memberikan informasi yang jelas tentang layanannya, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Yang kemudian yang mana mewajibkan PSE untuk menerapkan sistem keamanan memadai, kemudian meningkatkan kepastian hukum mengenai peraturan-peraturan yang ada di PSE ini. Dan yang negatifnya yaitu potensi pembatasan hak berekspresi. Beberapa pasal dalam aturan-aturan ini dianggap membatasi hak berekspresi pengguna, seperti tentang berita hoax dan berita palsu. Kemudian adanya potensi pembatasan hambatan bagi PSE yang dapat menimbulkan hambatan terutama bagi PSE. Oke, yang terakhir itu kurangnya transparansi dari PSE itu sendiri. Nah, adapun yang terjadi gejolak ada permasalahan yang terjadi pada awal penerapan PSE Indonesia. Yang pertama itu diblokirnya Steam dan Dota 2. Kemudian yang kedua, kebingungan dan kekhawatiran pengguna. Dan yang ketiga, kekhawatiran tentang kebebasan pengguna. Nah, pada yang pertama itu ada diblokirnya Steam Dota dan Dota 2. Yang mengalami dampak ini adalah Steam dan Dota 2. Gejolaknya pada Juli 2022, Kominfo memblokir Steam, Dota 2 karena ketiga platform tersebut belum terdaftar sebagai PSE privat. Hal ini menyebabkan kekecewaan besar bagi para gamers di Indonesia. Permasalahannya, banyak gamers yang merasa dirugikan karena tidak dapat mengakses game favorit mereka.
Blokir ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi hilangnya pendapatan bagi penyedia video game di Indonesia. Solusinya, Kominfo setelah beberapa hari membuka blokir Steam dan Dota 2 setelah ketiga platform tersebut mendaftar sebagai PSE lingkup privat. Yang kedua, ada kebingungan dan kekhawatiran pengguna. Adapun platform yang terdampak itu seperti media sosial dan aplikasi pesan instan serta platform e-commerce. Gejolaknya banyak pengguna yang bingung dan khawatir terhadap PSE dan bagaimana hal itu mempengaruhi mereka. Permasalahannya, tersebarnya misinformasi dan hoax terhadap media sosial yang menyebabkan kebingungan dan ketakutan di kalangan pengguna. Solusinya, Kominfo perlu melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap PSE kepada masyarakat. Dan kasus yang ketiga yaitu kekhawatiran tentang privasi dan kebebasan berpendapat. Platform yang terkena dampak seperti media sosial dan aplikasi pesan instan juga. Gejolaknya ada kekhawatiran bahwa aturan PSE dapat digunakan untuk membatasi privasi dan kebebasan berekspresi. Permasalahannya, kekhawatiran ini didasari pada pengalaman dari negara lain, di mana aturan serupa digunakan untuk mengkritik dan memonitor aktivitas online pengguna. Solusinya, Kominfo perlu memastikan bahwa aturan PSE ini tidak digunakan untuk membatasi privasi dan kebebasan berpendapat pengguna. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, silakan di unshare ya, di stop share, Akbar. Terima kasih banyak untuk presentasinya. Jadi sekali lagi saya ingatkan ke rekan-rekan semua, ketika presentasi tolong untuk benar-benar dipersiapkan dengan baik ya, baik itu materinya, jaringannya, ataupun materi presentasinya, sehingga ketika presentasi itu udah siap gitu ya. Bisa di stop share screen, Akbar. Dari tadi sebenarnya layarnya hitam aja yang dipresentasikan gitu ya, nggak kelihatan. Oke, materi saya udah kelihatan. Udah terlihat, Ilyas, Nanda? Belum, Pak. Belum, Pak, masih hitam. Ini Akbar bisa di unshare? Ada Akbar di sini? Oke. Nah, tolong dipersiapkan dengan baik ya. Jadi nggak kejadian lagi kayak Akbar kayak nggak well prepare gitu ya. Jadi harus di benar-benar, padahal materinya bagus. Case-case yang disampaikan juga bagus, yang kejadian game Dota dan beberapa gamers ini ya komplain ya ke Kominfo terkait PSE yang memblokir gitu ya. Jadi ini sebenarnya bagus, cuman ya materinya nggak dipersiapkan dengan baik sehingga eh, presentasinya pun juga nggak begitu jelas dilihat gitu ya. Nah, saya coba review lagi tugas rekan-rekan ya. Jadi saya tadi cek ya tugas teman-teman ya. Contoh yang tadi yang saya bilang di grup, teman-teman sudah diminta untuk membuat tugas, kemudian menampilkan PPT-nya dengan videonya ya. Nah, ini kelihatan ya videonya dibuat asal-asalan gitu ya, nggak dipersiapkan dengan baik gitu ya. Kemudian coba nih contoh yang tadi saya kasih contoh misalnya ya Simbayu ya. Nah bagus ya, presentasinya bagus. Kemudian desainnya bagus ya, suaranya jelas ya, desainnya bagus, ada gambarnya. Ini saya appreciate yang rekan-rekan yang membuat tugas dengan baik ya. Jadi saya selalu cek tugas dari teman-teman. Jadi tolong diperhatikan untuk semuanya, tolong dibuat tugas dengan baik ya, jangan asal-asalan aja. Apa Bambang nggak ngecek, saya cekin gitu ya. Saya cek tugas yang disubmit teman-teman di link, itulah gunanya saya ngunci ya, yang nggak bisa, yang sudah selesai deadline-nya nggak bisa ngupload lagi, karena saya monitoring mana yang benar-benar rekan-rekan itu disiplin atau enggak.
Nah, selanjutnya saya coba lanjutkan. Tadi PC saya pikir sudah cukup, rekan-rekan sudah banyak mencari referensi dan menjelaskan di YouTube-nya ya mengenai bagaimana PSI itu bekerja yang dibuat oleh Kominfo untuk bisa mengatur website-website yang ada dan terdaftar di Indonesia sehingga bisa termonitor ya. Kemudian juga bisa memonitor yang berbau dengan sara, pornografi dan lain sebagainya sehingga diharapkan bisa lebih terkontrol untuk website yang ada di Indonesia sehingga tidak memecah belah ataupun bisa bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Harapannya seperti itu ya. Oke, untuk hari ini saya coba akan melanjutkan rekan-rekan semua setengah jam ke depan. Saya izin coba melanjutkan terkait materi pertemuan ke-6 hari ini terkait perlindungan data pribadi atau PDP. Nah, PDP di dalam dunia cyber ataupun di dunia digital ya, di IT itu sangat penting, apalagi berkaitan dengan korporasi, bisnis, organisasi ya. Ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa memberikan perlindungan data kepada pelanggan sehingga data-data pelanggan yang diberikan ke kita itu bisa terlindungi seperti itu ya. Karena banyak juga data pelanggan diperjualbelikan di pasar gelap sehingga tiba-tiba kita ditelepon, dilakukan penawaran segala macam misalnya ya, oleh tim marketing dan lain sebagainya. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat kita betapa pentingnya terkait perlindungan data pelanggan atau perlindungan data pribadi atau PDP. Nah, jadi teman-teman misalnya membuat tabungan di bank atau membuat kartu kredit atau buat buku tabungan ya, atau mendaftar layanan SIM card seluler ataupun yang lain-lain ya, pasti teman-teman somehow mensubmit data KTP, KK ataupun misalnya simple aja ya, teman-teman ngajuin pinjol misalnya ya, teman-teman harus selfie, foto KTP, bahkan nomor KK ya. Nah, ini jadi pembelajaran buat kita bahwa perusahaan ketika meminta data informasi pribadi pelanggan itu sangat penting untuk bisa melindungi ya. Melindungi artinya ketika data itu disimpan di sistem perusahaan, perusahaan harus melindungi agar data itu tidak leak atau tidak bocor ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Data alamat, data nomor handphone ya, data pribadi, nama, tanggal lahir dan lain sebagainya itu sangat krusial, sangat konfidensial yang harusnya dilindungi oleh organisasi atau bisnis ataupun perusahaan untuk melindungi data-data pelanggannya ya seperti itu. Karena ini bisa data ini diperjualbelikan, kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya data pribadi ini yaitu suatu data ya tentang kehidupan kita ya. Mungkin teman-teman sudah menyadari ya, data KTP, KK, nomor handphone, alamat ya, yang dimana diidentifikasikan secara tersendiri dan dikomunikasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Jadi data pribadi ini yang dimaksud di sini di materi topik sore ini adalah bagaimana rancangan undang-undang pelindungan data pribadi ini bisa benar-benar melindungi masyarakat terkait kejahatan cyber seperti itu. Karena data pribadi ini sangat konfidensial atau sangat rahasia intinya. Kemudian dari Kominfo sendiri, data pribadi ini diidentifikasikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Jadi, misalnya teman-teman membuka rekening tabungan di Bank Sembilan Jambi, kemudian menyerahkan fotokopi KTP ya, diinput datanya di sistem mereka, mereka harus melindungi datanya di server ya, dibuat firewall ya, dibuat perlindungan data yang tersistematis, termasuk juga antivirus, data recovery center misalnya ya. Jadi semuanya di benar-benar dilindungi agar data itu tidak bocor ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Data perseorangan tertentu ini setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi. Ya contohnya data KTP ya, ada unik nomor KTP NIK-nya ya, kemudian nomor handphone, alamat, nama, jenis kelamin, nah itu sangat personal ya.
Kemudian menurut European Union, personal data is so mean any information relating to the unidentified or identifier natural person ya, data subject. Jadi intinya kurang lebih sama. Jadi data-data yang memang berkait dengan pribadi ya. Somehow di situ juga data jenis kelamin. Kemudian kalau di Indonesia KTP itu jadi sebagai identity ya, yang kedepannya mungkin dijadikan single identity. Mungkin di negara-negara maju mereka sudah menggunakan single identity. Jadi single identity ini mereka mau mendaftar apa, mereka akan menggunakan data KTP itu ya. Di KTP, SIM segala macam menggunakan data yang sama atau single identity. Kemudian selanjutnya contoh data pribadi yang memang somehow tersimpan di database perusahaan ketika perusahaan atau bisnis atau organisasi berhubungan dengan pelanggan ya, atau dengan anggotanya atau dengan membernya ya, misalnya ya ada namanya ya, somehow misalnya karyawan ya, pengalaman bekerjaannya, kemudian kontak information, nomor WA, media sosial, kemudian kontak nomor telepon, alamat, kemudian juga catatan-catatan kesehatan gitu ya, kredit history, pinjaman di bank, saldo rekening di perbankan, itu nggak boleh sembarangan dipublish oleh orang-orang. Kemudian conviction misalnya, kejahatan masa lalu dan lain sebagainya yang menurut kita itu sangat penting untuk dilindungi karena ini berhubungan dengan data pribadi dan tidak boleh dipublish oleh pihak manapun. Nah, kemudian personal data ini juga banyak ya, ada demografik misalnya jenis kelamin, umur, alamat, profesi pekerjaan, nama, email, nomor telepon ya, device ID ya, nomor handphone kita, emailnya berapa, SIM nomornya berapa, kemudian hobi kita apa, kesukaan kita apa, kemudian aset datanya, pendapatan misalnya ya, info pajak gitu ya, kepemilikan aset, rumah, mobil ya, hubungan misalnya punya anak berapa, punya istri misalnya ya, kemudian portofolio investasinya misalnya, kemudian government record misalnya, citizenship misalnya, kewarganegaraannya, alamatnya di mana ya, kemudian masalah penegakan hukum, kejahatan, SKCK misalnya ya, kemudian masalah pencatatan kesehatan misalnya ya, riwayat kesehatannya, pernah penyakit, riwayat penyakit apa, komunikasinya misalnya ya, history chat, SMS, WA, email ya, kemudian kebiasaan-kebiasaannya, misalnya dia biasa browsing buka apa aja, kemudian media yang disuka dibaca apa aja ya. Jadi semua ini adalah contoh data pribadi yang memang meluas gitu ya. Kita kadang melihat data pribadi kita hanya sebatas KTP, nomor handphone, alamat, tapi banyak yang memang data-data pribadi kita somehow bisa termonitor oleh orang lain. Ya, teman-teman juga sama ada algoritma juga ya, di misalnya di Tokopedia atau di Shopee atau di e-commerce yang besar ya. Mereka ketika kita misalnya nih kita eh, di beberapa minggu ini lagi pengen ganti handphone iPhone misalnya, iPhone 15 Pro Max misalnya. Ketika kita sering cari browsing-browsing di e-commerce itu, data histori kita itu akan menjadi senjata buat mereka untuk mengiklankan dan muncul iklan ketika kita browsing, ini ada iklan iPhone nih muncul gitu ya. Karena ini apa ya, big data ini memang melihat perilaku orang, browsing history misalnya seperti itu. Jadi ini menjadi penting buat kita untuk kita notice bahwa kita memang harus berhati-hati, jangan salah juga menginformasikan nomor kartu kredit ya, kemudian data perbankan dan lain sebagainya, karena ini kita bisa dijebol termasuk mobile banking ya. Orang somehow mengirimkan link APK kemudian tiba-tiba eh, mobile bankingnya dijebol. Nah, ini juga sangat bahaya sekali ya. Jadi data pribadi ini memang sangat-sangat krusial ya. Kemudian data pribadi ini sangat sensitif, jadi data ini diperlukan perlindungan, makanya pemerintah membuat rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ya.
Jadi berkaitan dengan agama, keyakinan, kesehatan, kondisi fisik, mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, data pribadi lainnya yang dapat membahayakan dan merugikan objek si pelanggan tersebut atau orang individu tersebut ketika data itu tersebar ya. Nah, menurut Undang-Undang Admin Duk ya, admin pencatatan ini ya, sipil ya, Kementerian Dalam Negeri, bahwa data pribadi penduduk yang harus dilindungi itu seperti nomor kartu keluarga, nomor NIK ya, nomor induk kependudukan, tanggal-tanggal bulan lahir, tahun lahir ya, catat kecacatan fisik atau mental, nik ibu kandung, ayah, dan beberapa isu catatan peristiwa penting ya. Jadi banyak sekali scammers misalnya ya, mereka tiba-tiba bisa membobol kartu kredit kita karena misalnya dia tahu tanggal lahir kita, kemudian teman-teman menggunakan tanggal lahir tersebut sebagai password email ya. Jadi mohon diaktifkan two-way authentication. Jadi pada saat login di new device, misalnya di laptop baru, oleh si penipu tersebut atau scammers tersebut, harus mendapat notifikasi dari teman-teman untuk approve berupa kode OTP atau approval di akun Gmailnya misalnya, sehingga mereka nggak bisa mengakses gitu ya. Ini sangat-sangat penting banget ya. Dan menggunakan penggunaan password pun juga harus benar-benar teman-teman bisa atur ya. Jangan harus bisa menggunakan huruf besar, huruf kecil, tanda pagar, tanda titik, atau tanda koma. Jangan dibuat yang simpel 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau nama atau tanggal lahir yang memang mudah dideteksi oleh penipu sehingga teman-teman kemungkinan jebolnya tinggi gitu. Apalagi teman-teman di sini sudah belajar cyber, berkecimpung di prodi digital ya, berhubungan dengan sosial media, internet ya. Kalau teman-teman nggak aware, ya data kita bisa bisa bocor gitu ya. Kemudian kenapa data penting itu perlu dilindungi? Jadi menurut COFA Rules mendefine personal information as individually identifiable information about an individual collected online including a persistent identifier. Jadi memang di sini data pribadi ini memang harus dilindungi ya. Kalau di sini nama pertama, nama terakhir, misalnya alamat online contact information berupa misalnya email, WA, Telegram misalnya ya, telepon number, social security number kalau misalnya di Amerika misalnya ya, kalau di Indonesia misalnya contohnya KTP misalnya ya, foto, video pribadi ya, anak ya, makanya kalau di beberapa video anak gitu ya, mukanya di blur gitu ya. Khususnya di beberapa negara maju mereka sangat melindungi benar-benar data eh, konfidensial ini gitu ya. Alamat, location, rumah, address gitu ya, dan lain sebagainya memang menjadi sangat penting bagi kita untuk bisa aware mengenai data perlindungan ini, data perlindungan pribadi. Kemudian pemerintah ya membuat undang-undang mengenai perlindungan data pribadi yang harapannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini bisa melindungi pelanggan atau pribadi ya, kita sebagai pengguna e-commerce, pengguna layanan jasa BUMN, jasa perbankan, dan jasa lainnya untuk bisa diharapkan data kita itu tidak tersebar ya. Jadi pemerintah concern ya untuk bisa melindungi yang harapannya menurut saya ini bisa menjaga data 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 pribadi itu agar tidak tersebar ke dunia maya, kemudian dihack oleh dan ya terjadi kejahatan-kejahatan cyber security seperti itu. Nah, privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain ya. Jadi teman-teman ya di sosial media hati-hati untuk mempublish informasi pribadi. Somehow mungkin kita pernah misalnya terbang naik pesawat, kemudian ada boarding pass di foto. Boarding pass itu kan ada informasi pribadi, ada data informasi ya. Jadi teman-teman ada barcode-nya ya, itu kalau misalnya teman-teman nggak jeli tiba-tiba diposting jalan-jalan di Instastory-nya misalnya atau di TikTok atau di Facebook ya, itu hati-hati karena bisa aja
orang-orang yang jahat itu bisa akan menipu teman-teman. Saya pernah kejadian, eh, jadi waktu itu modus penipu itu adalah mengambil akun Facebook ya, kemudian mengaku nomor handphone, mengaku-ngaku saya dengan menggunakan nomor handphone lain. Jadi sewaktu saya berada di Arab Saudi gitu ya, terus dia melihat mungkin saya check-in di Masjidil Haram misalnya. Kemudian dia mengaku-ngaku menggunakan foto saya kehabisan uang bisa ditransfer gitu ya. Dan untungnya banyak rekan-rekan saya yang chat dan saya klarifikasi mohon berhati-hati. Kemudian banyak juga yang pernah juga yang mengatasnamakan saya juga itu modusnya untuk pinjam minjem uang dan segala macam. Jadi saya pribadi saya udah nggak mau lagi yang berhubungan dengan riba dengan pinjaman uang ke orang lain. Ini malah dia mau pinjem dengan mengaku-ngaku kita ya. Jadi memang ini harus hati-hati teman-teman. Nggak bukan buat saya sendiri tapi buat kita semua di kelas ini, buat keluarga kita, orang-orang terdekat kita, teman kita, hati-hati bagaimana privasi itu penting agar benar-benar kita bisa eh, menjaga data informasi sehingga tidak bocor ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Oke, nah ini sosial media dan pandangan itu data pribadi ya. Kita mungkin saya pikir di sini teman-teman saya yakin pasti punya di sini ya ada Facebook, mungkin Gen Z sudah ninggalkan Facebook ya. Tapi saya yakin Instagram ya, WhatsApp, X, Twitter ya, Pinterest, TikTok apalagi lagi nge-hype ya. 5-10 tahun terakhir ya sudah nge-hype YouTube ya, apalagi setiap minggu saya suruh buat tugas di YouTube ya. Kalau di YouTube sendiri saya udah 10 tahun terakhir memang jadi content creator di sana, karena saya menggunakan akun Gmail dan saya proteksi dengan menggunakan two-way authentication jadi aman. LinkedIn ya, mungkin teman-teman nanti pada saat bekerja buat akun LinkedIn bisa dapat offering atau bisa ngelamar pekerjaan lewat LinkedIn ya. Beberapa kali saya dapat offering untuk penawaran bekerja di beberapa company gitu ya. eh, karena profil saya di LinkedIn mungkin mereka tertarik dengan pengalaman saya berapa 15 sampai 20 tahun berhubungan dengan sales, dengan marketing ya, dengan tim direct sales, dengan tim retention, loyalty sehingga mereka tertarik. Kemudian ada juga Snapchat, Vimeo, kemudian ada WeChat, kemudian ini apa nih Spotify, apalagi nih Skype ya, Bitalk, Telegram, macam-macam ya. Yang pasti selagi sosial media itu positif kita gunakan seoptimal mungkin, sebagus mungkin, somehow bisa aja kayak kami misalnya ya melihat gambaran orang itu pada saat calon karyawan bisa aja dilihat dari sosial medianya. Misalnya Akbar misalnya sosial medianya suka posting misalnya berhubungan dengan pembelajaran digital, sosial media, kegiatan-kegiatan positif lainnya. Ada juga misalnya sosial medianya yang berisi dengan kedengkian, caci maki, misalnya Pak apalagi zaman kemarin pemilihan presiden ya misalnya ya, dia pendukung paslon tertentu misalnya menjelek-jelekan segala macam ya itu bisa jadi kans buruk ya. Jadi gunakan sosial media sebaik mungkin, sesmart mungkin karena ya itu gambaran kita seperti apa gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh di data iktp saat ini Kemendagri telah menjalin 92 kerjasama menggunakan data KTP dengan layanan publik. Jadi kerjasama dengan 10 bank perkiraan rakyat dan lain sebagainya. Jadi ini juga krusial banget ya. Ini bisa aja data-data ini bisa tersebar. Jadi harus hati-hati juga, tidak sembarangan memberi data informasi KTP kita ke orang lain, karena bisa aja data KTP kita tersebar, digunakan oleh pihak lain. Saya kemarin nemu ada case data pelanggan digunakan untuk misalnya pinjaman online misalnya. Nah, ini harus hati-hati ya kita gunakan sehingga kita benar-benar bisa menjaga data pelanggan dengan baik. Kemudian jaminan privasi di Indonesia saat ini masih lemah ya. Jadi masih lemah, data digital pengguna belum dilindungi ya.
Mungkin ya teman-teman yang beberapa pertemuan yang lalu saya jelaskan hacker Bjorka membocorkan beberapa data menteri atau pejabat di Indonesia ya, alamatnya, nomor handphone gitu ya. Dan itu memang sangat bahaya banget ya. Jadi berdasarkan pasal 26 Undang-Undang ITE bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang tersebut ya. Jadi nggak bisa kita menggunakan data orang tanpa persetujuan karena ini berhubungan dengan data pribadi ya. Kemudian setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang. Jadi kita bisa menggugat nih, bisa menuntut orang lain yang menggunakan data pribadi kita tanpa persetujuan kita ya. Jadi memang harapannya dengan adanya undang-undang ini Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE itu bisa menjaga privasi data pelanggan dan harapannya ya kita bisa menghindari dari kejahatan cyber intinya. Kemudian jaminan privasi sangat lemah di Indonesia, contohnya ya data Indihome, data PLN, data SIM card, data KPU, data Facebook, data BPJS, data BRI Lab, EHAK, data KPAI, Bank Jatim, data Polri ya. Jadi benar-benar harus benar-benar menjadi concern kita untuk bisa kita lindungi ya. Nah, kalau memang terjadi kebocoran, berarti kita harus di-improve untuk gimana caranya. Terus orang-orang yang benar-benar memegang data itu benar-benar harus diberikan pemahaman untuk bisa tidak membocorkan data itu ke publik. Fakta-fakta bocoran data, misalnya BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi data, contohnya ada kejadian ya bahwa data BPJS Kesehatan bocor ke publik dan ini tentunya bisa membahayakan bagi BPJS itu sendiri, bagi pemerintah dan bagi si pemegang polis BPJS sendiri. Kemudian pelindungan data pribadi juga di sini rancangan undang-undang PDP ini jenis data pribadi yang wajib dilindungi ya, contohnya ya nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data pribadi yang dikomunikasikan untuk mengidentifikasikan seseorang, misalnya jenis apa, warna kulit, warna apa, bentuk rambut, misalnya ya, bentuk muka, misalnya. Kemudian data pribadi yang bersifat spesifik, misalnya data informasi kesehatan, biometrik, misalnya teman-teman jari jempolnya gitu ya, genetikanya, kehidupan orientasi seksualnya, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, keuangan pencatatan keuangan di bank, data lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan. Seseorang yang mengungkap atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dikenakan pidana 7 tahun atau denda maksimal 70 miliar ya. Jadi memang ngeri ya. Jadi teman-teman ini jadi pembelajaran buat kita untuk bisa berhati-hati dalam mempublish, memposting informasi tertentu ke publik. Kalau ada orang yang nggak terima, misalnya bisa aja kita dituntut ya seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan ketika data bocor di internet? Teman-teman bisa mengganti passwordnya, mengganti PIN-nya ya, media sosialnya, lapor ke perbankannya ya. Kemudian komunikasikan passwordnya huruf besar, huruf kecil, angka, huruf kapital ya. Jadi nggak gampang. Misalnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gampang banget dibocorin. Jangan gunakan password dengan data lain, nomor KTP atau nomor NIK ya. Aktifkan two ways authentication atau two factor authentication ya yang saya bilang tadi, kode OTP sehingga ketika kita masuk aplikasi itu di gadget lain itu harus ada notifikasi bahwa ini benar-benar kita gitu ya. Teman-teman bisa ngaktifin yang teman-teman gunakan daily, misalnya email, sosial media, kemudian WA misalnya itu bisa diaktifkan two way authentication-nya atau tuh dua faktor authentication. Jangan pernah menunjukkan data pribadi seperti email, kode OTP, dan password kepada siapapun. Tidak membuka link yang mencurigakan karena mereka phishing, scammers ini lewat link-link tersebut ya yang pernah saya jelaskan, kode APK, email yang suruh ngeklik tertentu, yaitu teman-teman harus hati-hati sekali seperti itu. Oke, sepertinya cukup, sudah jam 4.55. Kalau ada yang pertanyaan boleh silakan
tanyakan. Untuk tugas ke-6 minggu depan, deadline hari Minggu tanggal 24 Maret. Setelah hari Minggu nggak saya terima ya, jadi tolong di-submit tugasnya tepat waktu sebelum jam 5 sore ya. Sebutkan dan jelaskan 5 kebocoran pelindungan data pribadi di Indonesia atau di luar negeri yang mungkin teman-teman bisa cari referensinya dan dijelaskan di dalam bentuk video di YouTube. Kemudian jelaskan dalam bentuk 5 slide, masing-masing case 1 slide, dan di dalam bentuk video di post di YouTube. Yang presentasi minggu depan untuk menjelaskan ini, Muhammad Haziel Rifazon, Yolanda Putri, Farul Dwi Putra, sama Muhammad Safik ya. Saya yakin keempat orang ini yang disuruh mungkin yang presentasi 1 atau 2 orang karena males masuk ya. Nah Yolanda ini masuk nih, harapannya bisa presentasi ya. Farul ya, Muhammad Safik nih bisa presentasi. Jadi yang males buat tugas, males presentasi, minggu ini saya akan berikan tugas untuk presentasi di minggu depan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait bagaimana pentingnya pelindungan data pelanggan? Silakan. Kalau nggak ada, saya coba absen dulu. Akbar nggak buka kamera ya. Yang males-males buka kamera, saya note ya. Jadi teman-teman tolong disiplin untuk bisa eh, membuka kamera selama kegiatan berlangsung. Saya cuma minta waktu 1 jam doang ya, tapi saya efektifkan. Sisanya teman-teman bisa belajar dengan membuat tugas, mencari referensi. Jadi teman-teman sambil belajar, sambil bisa membuat YouTube-nya berisi dengan video-video tugas yang banyak. Siapa tahu mungkin nanti Sakira ya, Ayu misalnya ya, bisa jadi next content creator ya seperti itu. Oke, Muhammad Amin Sobri ada? Apa ya? Muhammad Rafi Pratama, Hadir, Pak. Muhammad Safik ada? Hadir, Pak. Oke. Nanda Ena Elizabeth, Hadir, Pak. Fahrul, apa ya? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Roy Apriansa, Hadir, Pak. terima kasih. Muhammad Farhan, apa ya? Farhan, Hadir. oke. Umar, Hadir Pak. Fadri, Hadir, Pak. Irsya Aulia, Hadir, Pak. Ayu Restiana, Ayu ada? Ayu, Hadir, Pak. oke. Kemudian Marian, Muhammad Ilyas ya, Hadir, Pak. Mariani, Hadir, Pak. Muhammad Haziel Rifazon, apa ya, as always. Nela Agustina, Hadir, Pak. oke. Yolanda ada? Hadir, Pak. Yolanda, kenapa ikut-ikutan males buat tugas Yolanda? Sakira ada? Hadir, Pak. Akil, Hadir, Pak. Akbar. Hadir, Pak. Oke ya teman-teman, nah kita lihat ya, nih ya kelihatan ya, yang males buat tugas ya, tugas 4 ya, sama orangnya kurang lebih sama ya. Jadi tolong diperbaikin yang males-males buat tugas. Kita masih punya waktu 2 pertemuan lagi. Jadi harapannya teman-teman bisa memperbaiki. Ya karena yang tadi saya bilang yang bisa memperbaiki diri kita sendiri ya bukan orang lain. Itu aja dari saya. Nanti materi saya akan share ke grup. Silakan dipersiapkan tugasnya. Deadline-nya hari Minggu tanggal berapa tadi? Tanggal 24 ya. Minggu depan hari Minggu besok ya, Minggu besok tanggal 24. Oke. Baik, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih untuk sore ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih.